Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten TV, kembali lagi bersama saya Konita Malina Amalia dalam podcast Banten TV bersama Kanwil BPN Banten. Pemirsa, tema yang akan kita angkat kali ini mengenai percepatan sertifikasi tanah wakaf di Provinsi Banten melalui Gemapatas Tawaf. Nah, Gemapatas Tawaf ini gerakan masyarakat pemasangan tanda batas tanah wakaf yang merupakan program yang saat ini sedang digencarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Banten, yang juga sejalan dengan program percepatan sertifikasi tanah wakaf dari Kementerian ATR BPN dengan menggandeng berbagai mitra, diantaranya Kanwil Kemenak Banten dan juga Badan Wakaf Indonesia atau BWI Perwakilan Provinsi Banten. Teranyar, Kanwil BPN Provinsi Banten juga telah menyerahkan sertifikat tanah wakaf melalui kegiatan International Conference on Pesantren atau ISOP 2026, juga penyerahan sertifikat wakaf yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu. Nah, ini sejauh mana program Gemapatas Tawaf ini berjalan, kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita kali ini, yakni Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Bapak Harison Mokodompis dan juga Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI Perwakilan Provinsi Banten Bapak Kiai Haji Amas Tajuddin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak ya, ini membahasnya tentang Gemapatas ini yang sedang digencarkan ya. Oke, baik Bapak, kita sebelum ke Gemapatas ini kita mau bertanya untuk program dari program strategis dari BPN Banten sendiri apa saja Pak? Ya, pertama-tama tentu kita ikut sukacita ya karena bahagia dapat kesempatan menyampaikan kepada masyarakat bukan saja mengenai tanah wakaf tetapi apa prioritas kebijakan pertanahan ke depan. Jadi memang tanah wakaf khususnya di Banten memang menjadi prioritas bagi ATR BPN untuk dapat disegerakan proses pendaftarannya. Di luar tanah wakaf sendiri, Kementerian ATR BPN menuruti kebijakan atau arah pembangunan pemerintah sekarang itu memang punya beberapa program strategis. Yang paling dikenal masyarakat itu mungkin PTSL ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang mungkin sudah dikenal masyarakat dari tahun 2017 sampai hari ini. Nah, itu juga memberikan aksesibilitas yang luar biasa karena seluruh pembiayaannya itu ditanggung oleh negara. Jadi masyarakat kecil itu langsung tersentuh oleh program ini. Kemudian ada lagi program yang namanya redistribusi tanah. Ini adalah bagian dari implementasi reforma agraria yang sudah menjadi konsensus nasional, di mana tujuan dari reforma agraria itu melakukan penataan kembali kepemilikan, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah yang disasar adalah masyarakat yang kalau dalam bahasa sosial adalah masyarakat desil 1, desil 2. Miskin ekstrim, mengelola atau menggarap tanah tetapi landless, bukan pemilik dari tanah itu. Kemudian program lainnya antara lain kita juga membackup penuh pemerintah di dalam sertifikasi 3 juta rumah. Nah itu kan harus ada sinergitas ya. Jadi rumahnya dibangun sesuai dengan tata ruang, kemudian kita memberikan sertifikat sebagai bentuk pendaftaran. Hari ini juga kita sedang berusaha mempertahankan ketahanan pangan. Jadi ada isu ketahanan pangan yang sedang kita jaga supaya tidak terjadi alih fungsi tanah secara masif yang bisa membahayakan ketahanan pangan kita. Itu juga dijaga oleh BPN, Kementerian ATR BPN di seluruh Indonesia, khususnya di Banten, kita adalah bagian dari program prioritas tersebut. Dan masih banyak hal lain lagi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang tentu saja menjadi prioritas kita, Mbak Koni. Oke, baik Pak. Untuk kita kembali ke Gemapatas Tawaf ini. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi kemudian adanya program Gemapatas dan berapa banyak tanah yang belum tersertifikasi, Pak? Ya, tanah wakaf maksudnya. Ya, tanah wakaf. Saya akan mulai dari angka ya. Dalam data yang telah kami integrasikan dengan teman-teman di Kanwil Kemenak Provinsi Banten melalui sistem informasi wakaf yang dimiliki oleh teman-teman Kemenak, itu ada angka 15.054 bidang tanah wakaf yang sudah tercatat di sistem informasi tersebut atau SIWAK namanya itu. Nah, dari 15.054 bidang tanah sebanten yang dikategorikan sebagai tanah wakaf, itu yang terdaftar atau yang bersertifikat baru 57%, Mbak Koni.
Bapak Ibu semua yang ada di Banten harus tahu bahwa dari 15.054 itu baru 57%. Berarti kita punya PR sekitar 6.000, ya berarti 43% sisanya itu kan ya 6 ribuan lah ya, dari 15.000 tadi total. Nah inilah yang kemudian kita harus cluster. 6.000 itu di mana saja, di 8 kabupaten kota yang ada di Banten, kemudian tingkat permasalahannya sehingga belum didaftar itu apa? Dari situlah kebutuhan kita untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang tadi disampaikan di awal, Badan Wakaf Indonesia, kemudian KUA atau Kemenak, kemudian DMI, kemudian dari juga teman-teman dari organisasi keagamaan yang ada di Banten, itu semua kita rangkul untuk mengetahui apa permasalahannya. Nah, supaya lebih paham dan detail masalah, kami mengikat diri dalam sebuah PKS. Jadi ada tukar-menukar informasi, tukar-menukar data yang membuat kami sekarang memahami detail permasalahannya apa. Bayangkan kalau kita tidak melakukan itu kan, jadi kita meraba-raba nih, ada target 6.000 something, tapi kita tidak tahu masalahnya apa. Ini akan memperlama proses. Alhamdulillah, Gema Patas Tawaf atau gerakan pemasangan tanda batas ya, tanah wakaf ini sudah kita kampanyekan di Tangerang Raya pada beberapa minggu lalu sudah, dan baru saja kemarin atau 2 hari lalu ya, kita mengkampanyekan lagi bersama-sama dengan Kemenak, kemudian juga dengan BWI, DMI, dan seluruh organisasi keagamaan yang ada di Banten. Kita kampanyekan agar supaya seluruh tanah wakaf yang ada di Banten ini dipasang tanda batasnya. Nah itu maksudnya sebenarnya, gerakan pemasangan tanda batas. Dengan memasang tanda batas, objek bidang tanah wakaf ini kan menjadi jelas. Posisi, luas, bentuk, dan ketika BPN menggeotek, memberikan koordinat terkait dengan batas-batas tanah tersebut, satu pekerjaan sudah selesai. Karena si Gema Patas ini, produk akhirnya itu kan adalah produk akhir pengukuran pemetaan, yaitu peta bidang tanah. Berarti kan setengah pekerjaan sudah selesai nih. Setengah pekerjaan sudah selesai, tinggal kita melihat aspek yuridisnya. Aspek yuridisnya itu dibantu oleh beliau dari BWI, penetapan najirnya kita cek. Karena subjek pemohon yang juga nanti akan memohon dan menyimpan si sertifikat itu si najir. Jadi harus ada dong. Harus ada. Kemudian dari wakif memberikan tanah itu kepada yayasan atau masjid atau si yang diwakili oleh najir, itu kan ada yang namanya akta ikrar wakaf. Nah ini juga kita cek akta ikrar wakafnya ada nggak. Nah perpaduan antara peta bidang tanah yang dihasilkan oleh Gema Patas Tawaf dengan kelengkapan yuridis berupa akta ikrar wakaf, penetapan najir, dan surat-surat lainnya, inilah yang kemudian menjadi satu dalam proses pendaftaran tanah wakaf melahirkan sertifikat tanah wakaf. Itu prosesnya. Jadi bayangkan dari sebuah proses yang sifatnya sekuensis, menunggu ini selesai dulu baru ini selesai baru ini, kita lakukan paralel aja, bertemu kan lebih cepat. Itu ceritanya apa itu Gema Patas. Oke Pak, berarti ini dari 6.000-an tanah wakaf lah ya, yang belum bersertifikat, ini menargetkan tadi 3.467 bisa dituntaskan dalam waktu tahun 2026 ini, dan sisanya juga 2027. Next year ya. Ya ada dari 1.000-an lebih ya Pak ya. Ini apa saja nih yang akan dilakukan untuk mencapai itu Pak? Ya, tentu ini juga meskipun dapat dilakukan tetap butuh perjuangan. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, kalau kita sama-sama menyadari sebagai stakeholder, kita memegang tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif. Berarti dalam proses pewakafan itu ada yang namanya akta ikrar wakaf. Ada bukti bahwa itu tanah sudah diwakafkan. Nah, bukti ini adalah pertanggungjawaban yuridis yang oleh najir dengan penetapan BWI menjadi dasar untuk dia sertifikatkan. Ya, tantangan untuk mensertifikatkan itu memang selalu ada. Ya, misalnya tanah wakaf itu pemakaman. Ya, batasnya di mana? Belakangnya sawah, sebelahnya rumah orang. Depan sini mungkin sudah masuk areal jalan umum. Ini batasnya di mana ini? Nah, ini kan tidak gampang. Salah tunjuk, kita salah-salah ngambil tanah orang. Nah, harus kita petakan, kita tentukan di mana batas-batasnya.
Berarti harus ada orang yang memahami betul di mana batas-batas si bidang tanah ini. Dan orang yang mengerti sejarah ketika tanah itu diberikan. Ada dua situasi. Kalau wakaf itu berasal dari bidang tanah yang telah tersertifikat, semua jelas. Ukurannya, luasannya, posisinya. Jadi tinggal Pak Harrison mewakafkan tanah, berarti kan tinggal diganti aja sertifikat Pak Harrison menjadi sertifikat wakaf. Siapa? Itu kan najirnya. Tetapi kalau ada kondisi kedua yang lebih sulit, tanah yang diwakafkan itu belum pernah didaftarkan. Berarti belum ada sertifikat. Kalau belum ada sertifikat, berarti batas-batasnya memang harus kita petakan dengan baik. Nah, ini challenge-nya ada di situ, dari aspek fisik ya. Dari aspek yang lain, yuridis, ya tadi, kelengkapan dokumennya masih struggling. Saya bersyukur, betul-betul syukur, alhamdulillah kemarin kita sudah MOU dengan BWI, dengan NU, dengan macam-macam organisasi kemasyarakatan, lintas kepentingan terkait wakaf ini membuat keadaan ini bisa kita mitigasi sejak awal. Oh, kekurangannya di mana? SK penetapan najir belum ada. Saya tinggal merapat ke Pak Kiai. Pak Kiai mohon dibantu, wakaf di sana belum ada penetapan najirnya. Alhamdulillah beliau kemudian bergerak. Atau akta ikrar wakafnya belum ada nih. Kita merapat ke KUA. Ini bagaimana nih, akta AIW-nya belum ada. Diselesaikan. Gitu. Dan surat-surat keterangan lainnya dari lurah, kita merapat ke lurah juga. Nah, proses ini ya menjadi strategi kita untuk mengatasi yang target berapa tadi, 3.000 dan 1.000-an nanti ya. Kalau di jumlah-jumlah masih ada 6.000 itu Mbak Koni. 6.000. Nah, kalau kita tidak berstrategi, mungkin jalan tapi pelan. Dan mencapai 6.000 yang saya bilang 43% sisanya tadi, itu waduh, jangan-jangan malah 10 tahun lagi baru akan selesai kan. Nah itu kalau dianggap strategi di lapangan. Dan ada permasalahan krusial juga yang harus kita antisipasi. Mungkin juga Pak Kiai sangat memahami ini masalah di lapangan. Masih ada potensi loh tanah wakaf itu disengketakan. Nah itu. Digugat oleh ahli waris wakifnya. Nah ini yang kita coba mitigasi. Jangan sampai karena belum didaftar si tanah wakafnya, ahli warisnya bisa menuntut kembali nih, ya kan? Kalau sudah terdaftar, sudah atas nama najir atau memang sudah dipegang secara utuh dokumen yuridisnya dalam bentuk sertifikat tanah, ya kemungkinan seperti ini kan dapat diantisipasi. Itu permasalahan dan tantangannya, Pak. Baik, Pak. Berarti ini memang ini banyak yang harus disinergikan juga ya supaya ini targetnya tercapai begitu. Ya, betul. Nah, untuk Pak Kiai sendiri nih, ini sebagai mitra BPN, BWI sendiri perannya apa nih dalam hal tanah wakaf? Ya, saya kira gini, BWI itu mandatoris ya dari Undang-Undang Wakaf, melaksanakan tugas, fungsi dan pokok dari undang-undang yang diamanatkan, diantaranya adalah memberikan pengesahan terhadap nadir. Nah, nadir ini yang ditunjuk oleh wakif ketika mendaftar kepada KUA dalam rangka memperoleh akta ikrar wakaf. Nah, setelah memperoleh akta ikrar wakaf, di situ kan ada wakif, ada luas tanah, ada peruntukan tanah untuk apa, maksudnya ikrarnya itu, kemudian ada nadir. Dan nadir inilah yang disahkan oleh BWI, ini regulasinya begitu. Nah, dalam bentuk keputusan BWI, nadir dalam bentuk SK itu nanti dijadikan persyaratan kepada BPN untuk menerbitkan sertifikat tanah wakaf. Nah, problem yang dialami betul seperti tadi disampaikan bahwa yang paling krusial adalah kebanyakan dari status tanah wakaf itu hanya lisan. Dan itu terjadi di mana-mana. Orang tuanya mewakafkan tanah kadang tidak diketahui oleh ahli waris. Atau orang tuanya memberikan wakaf tanah kepada orang, keluarganya tidak ada yang mengetahui. Maka ketika terjadi proses pendaftaran, kami menemukan sengketa tadi. Anak keturunannya menggugat. Dan mereka tidak terima karena mereka tidak tahu. Nah, itu problem yang kami setiap hari dapat dari masyarakat yang ya terjadi di mana-mana. Ada kakeknya
mewakafkan tanah, anaknya menggugat dan lain-lain. Dan itu bisa berhasil menang, juga bisa berhasil kalah. Tetapi BWI berperan, regulasinya adalah menetapkan SK Nadir. Dan SK Nadir ini adalah bagian dari persyaratan untuk terbitnya sertifikat wakaf. Nah, saya kira itu persoalannya. Nah, BWI sendiri dalam kesehariannya, dalam rangka menerbitkan itu, kita persyaratan utamanya mengacu kepada akta ikrar wakaf yang ada diterbitkan oleh KUA. Dan ini tidak banyak. Artinya sebagian besar dari tanah wakaf masih dalam konsentrasi lisan. Ini yang menyulitkan kita. Dan yang sudah memperoleh akta ikrar wakaf sekalipun belum tersentuh untuk mengajukan SK Nadir dalam rangka sertifikat tanah wakaf itu. Itu problemnya, Mbak. Oke. Berarti ini memang menurut Anda sendiri ini menilai bagaimana nih percepatan sertifikasi tanah wakaf di Provinsi Banten, Pak? Nah, saya kira sangat setuju percepatan dimaksud. Oleh karena itu kami dalam rangka percepatan ini, Pak, dalam rangka percepatan sertifikat tanah wakaf kepada masyarakat yang sudah mendaftar tanah wakafnya dan memperoleh akta ikrar wakaf dari KUA, segera mendaftar ke BWI untuk penetapan SK Nadir. Dan segera lanjutkan kepada BPN untuk mendaftar terbitnya sertifikat tanah wakaf. Ini bagi masyarakat yang sudah memiliki akta ikrar wakaf. Nah, bagi yang belum, apalagi ya masyarakat yang baru tahu bahwa tanah itu tanah wakaf secara lisan, segera diurus kepada kepala KUA untuk memperoleh akta ikrar wakaf. Dan perlu diketahui penyebutan di dalam akta ikrar wakaf khususnya peruntukan tanah itu harus jelas. Harus meyakinkan. Jadi jangan redaksinya susah dipahami, tapi yang bisa digeneralisasi. Itu saya kira sangat setuju BWI dalam rangka mendukung pemerintah BPN percepatan sertifikat tanah wakaf. Oke, menurut Bapak sendiri ini apa yang perlu dilakukan oleh BPN Banten nih untuk bisa lebih menjangkau lagi banyak tanah wakaf yang harus disertifikasi? Ya, saya kira BPN dan kita bersama-sama mendorong masyarakat yang sudah minimal yang sudah punya akta ikrar wakaf dari KUA, segera kita lakukan pengurusan selanjutnya. Dan sampai hari ini BWI belum banyak menerima permohonan pendaftaran SK Nadir dari masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang sudah memperoleh akta ikrar wakaf. Nah, oleh karena itu BPN memberikan dorongan termasuk BWI kepada masyarakat khususnya yang sudah memperoleh akta ikrar wakaf. Oke. Nah, untuk Pak Harrison sendiri nih Pak, kan ini mungkin juga banyak kendala untuk percepatan tanah wakaf di Provinsi Banten ini. Bagaimana nih Bapak menilai di Provinsi Banten, mungkin apakah masih banyak yang pasti banyak harus diselesaikan ya Pak ya? Nah, ini apa nih yang paling menurut Bapak tuh sulit gitu Pak? Ya, yang disampaikan Pak Kiai tadi udah setengah dari cerita ya sebenarnya. Saya hanya ingin meng-highlight bahwa permasalahan tanah wakaf itu ada permasalahan administrasi, ada permasalahan fisik pengerjaannya, tapi ada juga permasalahan kesadaran. Itu kesadaran masyarakat sendiri gitu ya. Nah, di titik ini mungkin acara-acara seperti ini yang dipandu oleh Mbak Koni dan teman-teman media juga berperan aktif, harusnya memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan sosialisasi, proses edukasi kepada masyarakat bahwa kalau sudah diwakafkan itu tidak bisa berhenti hanya di lisan seperti Pak Kiai bilang. Harus ada penegasan, mulai dari penegasan nazirnya, kemudian di dalam akta ikrar wakafnya itu untuk apa disebutkan. Karena kami juga sama Pak Kiai, kalau kita di BPN ini untuk apa ya penggunaannya, kan ada berita acara yang harus diisi. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, lebih banyak juga sebenarnya kita harus bergandeng tangan untuk terus mensosialisasikan keberadaan tanah wakaf. Saya berandai-andai sebenarnya kalau semua memahami bahwa
wakaf ini kan sangat mulia, ya. Sebuah motivasi atau keinginan yang luhur, yang mulia untuk memberikan tanah kepada kepentingan lebih besar, kepentingan umat, itu kan mulia sekali, ya. Surga lah itu, urusan surga. Nah, kalau ada hal-hal seperti ini disosialisasikan dengan baik, siapa kira-kira yang mau menolak semangat-semangat seperti itu? Saya rasa tidak ada. Hanya mungkin pesannya tadi itu loh, kalau sudah wakaf, rata-rata berhenti di situ sudah kan sudah digunakan. Padahal tidak tahu ada proses sertifikasi. Bahkan Pak Kiai bilang, ini penetapan najirnya aja masih sedikit nih yang beliau tunggu-tunggu. Masih sedikit. Nah, kita dorong mudah-mudahan dengan gerakan pemasangan tanda batas dalam rangka sertifikasi wakaf ini, mendorong supaya merapat ke beliau untuk penetapan najirnya, kemudian dicek lagi akta ikrar wakafnya seperti apa. Saya di dalam internal sendiri, Mbak Koni, selain berusaha ya seperti ini, menggandeng atau digandeng media, sebagai sinergi sosialisasi, saya juga internal memikirkan caranya ya, selain tadi Gemapatas dan lain-lain, MOU dengan beliau atau dengan Kementerian Agama. Saya setiap minggu melakukan rapat evaluasi. Jadi saya memperhatikan kurva pendaftarannya. Kebetulan kami di kantor saya menunjuk khusus salah seorang pejabat setingkat eselon 3, pejabat fungsional setingkat eselon 3 sebagai ketua Satgas Wakaf. Jadi tugasnya bersama timnya itu adalah mengamati atas nama saya, Kak Kanwil, mengamati perkembangan pendaftaran tanah wakaf plus mencatat semua permasalahannya. Jadi dia setiap minggu melaporkan kepada kami sebagai pimpinan apa yang terjadi dengan proses ini. Baik di katakanlah di Lebak, Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon, atau di Tangerang Raya. Itu semua melapor. Nah, dari proses itulah kita bisa mengevaluasi. Kayak kami kan kemarin misalnya, bisa saja teman-teman di kantor pertanahan itu, di BPN itu berpikir, oh ini masalah hanya karena akta ikrar wakafnya saja yang belum. Oh karena belum diukur saja ini. Nggak taunya penetapan najirnya juga belum ada. Nah, jadi kan kalau nggak ada SK penetapan najirnya siapa? Nggak bisa jadi itu barang. Akhirnya dari proses evaluasi yang kami lakukan setiap minggu itu muncul cerita-cerita seperti itu. Pak, ini di Kemenak ini ya, data Siwak mengatakan bahwa ada objek tanah wakaf sebanten 15.054. Saya tanya dengan sederhana dalam forum evaluasi mingguan, dari 15.054 ini yang sudah penetapan najir berapa? Baru. Iya ya. Nah, merapatlah, mengerucutlah. Dan proses itulah yang kemudian kita terus dorong. Karena proses-proses ini yang kemudian akan melengkapi semua langkah-langkah ke sana. Tapi sekali lagi ya, tentu saja ini kan sesuatu yang kita harapkan untuk kita dapat lakukan bersama. Namun menurut saya yang tidak kalah pentingnya itu adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran memberikan wakaf itu adalah sesuatu yang sangat kita hargai, sangat mulia. Tetapi hari-hari ini kita harus paham bahwa kesadaran itu harus dilengkapi dengan proses pendaftarannya. Jadi penyampaian wakafnya itu tidak hanya lisan, harus tertulis, administratifnya ada, supaya apa yang diniatkan sebagai sebuah tindakan mulia mewakafkan sebagian hartanya atau tanahnya, itu juga tidak mendatangkan masalah di kemudian hari. Ya, jadi tidak terjadi seperti nanti mudah-mudahan yang Kiai sampaikan tadi, gitu kakeknya sudah mewakafkan, cucu entah keturunan yang keberapa, menggugat, tiba-tiba mengklaim. Karena ada case yang saya hadapi Pak Kiai ini, nuhun sewu biar pemirsa juga paham. Ketika dia masih belum tersentuh sebuah program yang bernilai rupiah, si masjid atau si tanah wakaf ini, yang masjid yang berasal dari tanah wakaf, itu dipergunakan seperti fungsinya Pak Kiai. Gitu ya. Satu saat terkena pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah. PSN. Nah, katakan seperti itu. Aturannya bilang si masjid kan harus diganti masjid juga. Si musola diganti musola. Itu aturannya. Kalau bisa lebih bagus dari yang sebelumnya. Dan kalau bisa jangan jauh-jauh karena umatnya ada di situ, jemaahnya ada di situ. Dalam prosesnya tiba-tiba datang ahli waris mengklaim bahwa tanah itu kami tidak diajak-ajak ketika wakaf. Jadi kami masih berhak.
Artinya yang mereka center atau yang mereka lihat itu kan adalah ganti rugi. Iya. Nah, jadi kebayang nggak ini? Pada saat tidak ada proyek tadi, itu masjid. Semua orang tahu itu masjid. Semua sembahyang di situ. Jumatan di situ. Tiba-tiba begitu mau jadi proyek, apapun itu, ngaku ini punya saya, tolong dibayar ke saya. Lah terus masjidnya piye? Kan ganti ruginya buat bangun masjid kan gitu. Betul. Nah, ini hal-hal seperti ini yang realitas di lapangan yang harus kita terus sadarkan masyarakat ya. Pewakafan itu tidak hanya sebuah tindakan lisan tetapi harus tertulis dan harus sesuai administrasi. Itu mungkin Baik. Bapak. Berarti menanggapi masalah tadi Pak, ini seperti apa nih BWI untuk mungkin mengatasi hal tersebut? Mungkin kan pasti ada cerita-cerita situ BWI juga pernah mengalami mungkin ya Pak ya? Iya. Nah laporan-laporan itu seperti Saya apa? kira gini, BWI setiap minggu, Selasa atau Rabu itu mengadakan pleno penetapan SK Nadir Oke. dengan memeriksa seluruh dokumen pemohon. Tetapi ini memang masih sedikit. Satu minggu itu paling banyak 5 sampai 6. 6 pemohon. Jadi kalau tadi Pak Horizon mengatakan masih ribuan potensi untuk diselesaikan percepatan, itu kami baru menerima permohonan SK Nadir setiap minggu paling banyak 6. Ya. 6 pemohon. banget ya. Dan itu kami juga sudah selesaikan. Dan kepada pemohon kami juga sampaikan bahwa hati-hatilah ketika mengurus dokumen. Dalam pengertian ketika mereka mengurus dokumen kepada KUA, akta ikrar wakaf, khususnya pada aspek peruntukan tanah, itu harus jelas dan detail. Misalnya, ini misal, di dalam akta ikrar wakaf disebut tanah ini peruntukannya adalah untuk masjid. Redaksinya untuk masjid. Titik. Iya. Tidak ada redaksi lain. Maka ketika dibangun ada toiletnya, ini mengundang gugatan. Kenapa? Karena yang ditulis di dalam akta ikrar wakaf peruntukannya untuk masjid. Kenapa ada toiletnya? Ini sederhana, karena wakaf itu bergantung kepada akad. Nah, oleh karena itu banyak sekali tanah-tanah wakaf yang secara lisan. Nah, ini yang secara lisan disampaikan oleh wakif ini tidak sejelas dan tidak seterang yang seterang-terangnya peruntukan tanah wakaf tersebut, sehingga memunculkan gugatan bahwa sudah jadi masjid, sudah jadi kuburan dan lain-lain. Kami menemukan itu semua. Kami menemukan peristiwa-peristiwa tersebut. Oleh karena itu kepada masyarakat berhati-hati ketika membuat akta ikrar wakaf, terutama dalam hal peruntukan. Itu satu. Yang kedua, proses lisan dari wakif itu betul harus segera dilandasi dengan fakta tertulis. Apa itu? Segera mendaftar kepada kepala KUA untuk memperoleh akta ikrar wakaf. Dan nadir itu harus orang-orang yang ya terlebih dahulu diberikan pengertian bahwa tanah wakaf ini adalah milik pangeran, bukan miliknya, bukan lagi milik wakif, bukan lagi milik siapapun, tapi tanah wakaf ini milik pangeran. Ya, harus digunakan sesuai peruntukan. Nah, oleh karena itu kalau ada nadir yang menyimpang, tidak amanat, maka tentu harus segera diganti. Dan kami menemukan itu. Pak, susah mengganti nadir itu. Kenapa susah? Kecuali yang meninggal. Kenapa? Karena komplain dari nadir yang diganti, loh kami kenapa diganti? Padahal tadi Bapak mengatakan sudah ada dari awal, misalnya ini kasusnya PSN. Tanah itu semua orang tahu tanah wakaf. Iya. Dan tidak ada nilainya. Iya. Ketika jalan tol, ini saya sebut jalan, Ada nilai langsung. ada nilai. Semua orang ngaku. Ada yang ngaku wakif, ada yang ngaku ahli waris, ada yang ngaku nadir. Bahkan nadir diterbitkan SK-nya oleh lurah untuk mencairkan uang. Ini kan terjadi ini.
Kami mengalami itu. Atau ada tanah kuburan. Tanah kuburan kena proyek waduk, ya, dipindahkanlah. Ketika kami mengunjungi tanah kuburan tersebut sebagai penggantinya, itu batu nisannya bebelatak, Pak. Bebelatak itu Berantakan. ya tidak ada kuburannya. Iya. Batu nisannya bebelatak aja di jalan-jalan, di apa namanya, di kalau orang Sunda ngomongnya diruyuk-ruyuk. Itu mana kuburannya? Tetapi dalam proses dokumennya itu sudah selesai pemindahannya. Maka sampai hari ini saya simpan di meja saya, tidak ditandatangani persetujuannya. Ini karena terjadi problem seperti itu. Kuburan sudah pindah, batu nisannya bebelatak, katanya perkuburan sudah ada harganya, pemindahannya maksudnya, dan lain-lain. Tapi faktanya kami tidak menemukan kuburan yang dipindahkan itu sama dengan jumlah atau total jumlah kuburan yang semula yang sudah terendam oleh air. Nah, saya kira itu persoalan-persoalan kita di masyarakat, sehingga ingin kami sampaikan sekali lagi bahwa masyarakat perlu didorong oleh kita semua. Ini masih sedikit, Pak. Ke BWI yang daftar ingin mengesahkan nadir baru 5 sampai 6 per minggu dari ribuan. Nah, oleh karena itu kita dorong masyarakat agar segera, bagi yang sudah memperoleh akta ikrar wakaf, segera datang ke BWI, dan insya Allah seluruh kegiatan penerbitan SK Nadir oleh BWI tidak dipungut biaya. Nah, itu yang digarisbawahi, Pak. Ya, ketahui masyarakat. Tidak ada Ya, biaya, betul. tidak ada. Silakan masyarakat dari latar belakang apapun, dari manapun, tidak ada biaya mengurus SK Nadir di BWI. Saya yang ngomong nih ketua BWI. Iya. Tidak ada biaya sama sekali. Sah ini. Iya, betul. Ya. Oke. Saya kira itu, Mbak. Oke, berarti memang ini kan di lapangan, bagaimana nih Pak Harrison menanggapi soal tadi? Ini kan banyak ternyata yang tadi targetnya ribuan, ternyata yang ini hanya beberapa orang saja. Ini bagaimana nih Pak? Iya, terima kasih ya. Jadi pertama clear banget ya tadi disampaikan oleh Pak Kiai, Ketua BWI, proses pengurusan SK penetapan Nadir itu 0 rupiah kan. Jadi harusnya secara prosedur administrasi tidak ada masalah gitu kan. Meskipun tadi beliau meng-highlight dalam akta ikrarnya harus jelas tuh peruntukannya, masjid kah atau ada fasilitas-fasilitas lain penunjang. Gitu. Itu memang itu juga keinginan BPN, karena BPN pasti ketika bikin sertifikat akan mencari tahu juga penggunaan, pemanfaatan dan lain. Nah, kalau tadi yang disampaikan itu, ini saya juga baru tahu ini, terima kasih Kiai ya. Ternyata target kita ribuan, penetapan Nadirnya seminggu 6, 7 ya sehari 1 lah ya. Kalau apa perumpamaannya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Memang kalau kesadaran untuk sama-sama maju ini belum terbangun secara optimal, beginilah situasi yang dihadapi oleh kita semua, bukan hanya beliau. Bayangkan ya, saya punya target berapa tadi saya bilang? 3.000 ya? 3.000. 3.000-an. 6 per minggu tuh. Itu kira-kira saya harus Kakanwilnya sudah Pak Harrison sudah diganti sama 5 Kakanwil yang lain pun belum selesai. Iya. Nah, jadi kita harus punya extraordinary strategi, cara-cara yang di luar dari yang sekarang. Nah, makanya saya mungkin dengan apa yang di-sharing oleh Pak Kiai, saya akan rapatkan lagi di Satgas. Udah kamu di Lebak, di Pandeglang, Serang Raya, Tangerang Raya, Cilegon, tolong rapat deh, tripartit. BPN, Kemenak, KUA, sama unsur beliau di daerah, BWI. Bagaimana caranya kita dorong kesadaran orang itu sesuai dengan fungsi masing-masing itu terdorong, tapi bareng-bareng dorongnya. Jadi jangan cuma beliau yang bersuara mengenai akta ikrar, penetapan Nadir, atau KUA hanya bicara mengenai akta ikrar, BPN bicara soal sertifikat, tapi masing-masing. Kalau masing-masing nggak ketemu ini, kita harus cerita ke masyarakat, kenapa Bapak harus segera mendaftarkan penetapan Nadirnya, kenapa akta ikrar wakaf itu harus segera ada dari wakifnya. Nah, BPN itu kenapa ikut-ikutan di situ? Karena BPN butuh itu. Mau ini gemah patas tawaf ini
Satu Banten pun kita bikin gerakan pemasangan tanah batas. Tapi kalau tidak ada yang disampaikan tadi oleh beliau, ya nggak jadi juga tuh barang Mbak Koni kan. Nah ini masukan yang baik buat kami di BPN. Segera saya setelah ini, tentu yang tadi saya sampaikan sebagai evaluasi setiap minggu itu akan saya tambahkan komponen ini. Komponen apa? Berarti kita nggak bisa nih cuma koordinasi di atas kertas, rapat-rapat. Ini harus sinergi ke lapangan bareng-bareng. Kalau mau serius. Karena impian kami semua, dan saya yakin ini juga impian Kiai, impian semua masyarakat Banten. Ini Banten kan religius, ya. Salah satu pusat kebudayaan Islam tertua di Indonesia ya, Pak Kiai ya. Jadi bicara wakaf pasti ini bagian dari sejarah, ya kan? Wakaf ini. Nah ini kita harus segera amankan. Nah, cara mengamankan dan mempercepatnya tadi antara lain sudah disampaikan. Pokoknya kalau saya mengutip ungkapan seorang pemain film dari luar sana ya tuh, katanya danger is real, bahaya atau masalah itu nyata. Danger, problem is real, bahaya dan masalah itu nyata katanya. But fear, tapi takut atau ragu-ragu, but fear is a choice. Tetapi ragu-ragu dan takut itu pilihan. Nah, makanya dengan apa realitas yang Pak Kiai sampaikan, saya juga sampaikan sedikit tadi, Mbak Koni juga mungkin punya info-info terkait permasalahan wakaf. Itulah fakta hari ini. Tapi kan nggak mungkin kita hindari. Kita hadapi dengan cara-cara yang lebih baik, lebih berbeda, lebih guyup, lebih bersatu, lebih terkoordinasi. Ya insya Allah kalau memang ikhtiarnya baik, langkah-langkahnya baik, saya yakin yang Maha Besar juga tidak akan meninggalkan kan upaya-upaya kita. Ya, kalau kita mikir manusia memang pusing. Saya dengar cerita beliau tadi, batu nisannya bertebaran, makamnya di mana, batu nisannya di mana ya. Untung jenazahnya nggak ikut bertebaran juga kan ya Pak Kiai ya. Jadi kita jadi horor ini. Nah, tapi itulah fakta di lapangan yang harus kita hadapi. Saya masih yakin Mbak Koni dengan sinergitas, langkah-langkah bersama, karena sama-sama sudah memahami permasalahan masing-masing, ini akan lebih baik. Dan beliau tadi cerita setiap Selasa dan Rabu itu beliau melakukan proses evaluasi pleno ya Pak ya. Pleno. Kami ada rapat mingguan. Ya ini kan hal-hal baik ya, yang harus tinggal kita sinergikan aja ini kepentingan-kepentingannya. Nah. Saya rasa kita masih optimis Mbak Koni. Optimisnya bukan karena lihat angka ribuan, karena paham masalahnya gitu. Ya, berarti akar masalahnya ada di sana. Nah ini kalau misalnya masyarakat kan melihat, apalagi ini dari wakaf sendiri kan dari lisan. Lisan ini kan biasanya memang dari nol lah, tidak ada sertifikat. Terus kemudian mereka ingin, kita kan mensosialisasikan bahwa ayo segera diwakafkan, segera disertifikatkan wakafnya. Nah ini kalau misalnya masyarakat pasti berpikiran bahwa ribet banget sih prosesnya dan lama mungkin waktunya dan begini begitu. Nah ini bagaimana nih pendapat dari BPN sendiri? Oh iya, kalau BPN pasti ditanya SOP itu kalau nggak biaya, waktu, dokumen itu kan tiga itu ya. Kalau dokumen tadi kita sudah bicara panjang lebar. Dokumen itu ya yang paling penting itu ya dua tadi, SK penetapan nadirnya sama akta ikrar wakafnya. Itu paling penting. Selain dokumen-dokumen lain yang mungkin menjadi atribut tambahan, gitu ya, atribut penunjang. Kemudian berbicara mengenai proses, tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau wakaf yang berasal dari sertifikat yang sudah ada, ini saya nih sudah punya sertifikat, saya mau wakafkan ke beliau, misalnya sebagai nazir, ya, itu cepat karena ini. Ya mungkin seminggu itu juga selesai. Karena ada sertifikat. Ya, karena ada sertifikat, paling tinggal kita lihat saja data-datanya kan. Nah, yang agak sedikit punya durasi waktu yang lebih lama itu yang datang dari belum terdaftar, belum sertifikat. Itu kurang lebih kalau di SOP kami itu kurang lebih ya nanti saya cek sekitar 57 hari. Berarti 2 bulan Pak Kiai itu. 2 bulan pemeriksaan mulai dari pengukuran, pemeriksaan lapang. Nah, ini yang saya coba cut off ini. Proses pengukuran itu kan bisa kita cut off tanpa menunggu akta ikrar wakaf dulu dengan yang lain-lain kan. Tapi tetap harus ada yang mohon. Makanya penetapan nazir itu menjadi krusial. Yang mohon pengukuran itu siapa? Ya harus nazir dong. Kalau nazirnya ada terus yang mohon siapa? Itu kan berarti nazirnya harus ada posisinya di depan. Karena dia yang akan menentukan langkah-langkah pendaftaran ini. Nah, berarti
ada dua kalau soal time ya, waktu ya, prosedur surat-suratnya tadi Itu kalau sudah jelas. lancar ya Pak ya? Kalau lancar. Ya kita mudah-mudahan Iya. lancar ya, karena kita sudah ketemu dengan semuanya kan, bottleneckingnya kita udah paham. Kalau biaya itu wakaf setahu saya 0 rupiah. Oke. Ya, Pak Kiai ya. Jadi tadi beliau penetapan 0, sekarang sudah 0 semua, terus salah lamanya di mana ini bingung kita. Semua Mungkin 0. kesadaran masyarakat Nah, perlu dibangun. berarti kan kesadaran masyarakat harus dibangun dan kita harus sering-sering kumpul. Ada Jumat berkah gitu kan, Jumat ketemu ngobrol dulu nih wakaf gimana. Nah, bayangkan ya, bahkan saya ingin bagi kepada pemirsa di rumah dan Pak Kiai dan Pak Koni, mungkin Pak Kiai juga udah tahu. Saya mencontohkan, ini nggak apa-apa nih saya sebut merek ya. Mari kita coba lihat di Kota Serang ini Al-Markas Pak. Itu wakaf Pak. Dan dia wakaf produktif. Jadi wakaf yang kita kenal selama ini kan Ini pemakaman, masjid, gitu. pemakaman. Nah ini ada peningkatan tanah wakaf diberdayakan untuk pertanian, perkebunan. Bagi saya, bagi orang BPN, bagi masyarakat awam, dan mungkin bagi pemerintah, ini artinya tanah wakaf naik level Pak. Yang kita kenal tradisional adalah wakaf itu ya kalau nggak yayasan, pemakaman, rumah ibadah, apa masjid, ya kan. Sekarang ternyata ada wakaf di Banten ini. Makanya ini contoh baik yang segera kami segerakan dengan bantuan teman-teman seperti BWI dan Kemenak. Ini kalau kita jadiin sertifikatnya, ini akan jadi prototipe pengembangan wakaf produktif se-Indonesia. Saya yakin umat Islam ini kan mayoritas. Yang mewakafkan pasti mayoritas juga. Nah, kemudian si bidang tanah yang diwakafkan itu, apa iya untuk semuanya untuk makam? Apa iya semuanya untuk masjid? Pasti kan ada luasan-luasan tertentu yang peruntukannya di luar itu. Ya, mari kita sebut seperti yang di Kota Serang itu adalah kebun. Di sana kemudian diajarkan tata cara berkebun yang produktif, yang baik. Ada pendampingan pihak ketiga, mengajarkan teknologi cocok tanam yang produktif. Ada anak-anak sekolah yang kemudian belajar bagaimana menanam dengan baik, ya, berbudidaya tanaman tertentu dan baik. Bahkan lebih kerennya lagi, ternyata perkebunan-perkebunan atau pertanian-pertanian skalanya si wakaf ini belum besar loh. Skala wakafnya tuh mungkin 3 sampai 5 hektar itu Pak Kiai. Ternyata sudah menghasilkan dan bersaing secara kualitas, secara mutu. Dibuktikan dengan telah ada pihak ketiga yang telah bekerja sama untuk produk-produknya si tanah wakaf dalam bentuk buah-buahan ini dan sayur-sayuran masuk ke toko-toko retail-retail yang dijual oleh si pihak ketiga. Saya terkesima dan ya apa ya, ini amazing bagi saya ya. Jadi ini kita bicara wakaf sudah naik level nih. Nah kalau ada seperti ini maka peran tanah wakaf hari ini dan ke depan tidak hanya berhenti di memastikan proses pewakafan itu diterima dan teradministrasi dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, tetapi juga ternyata bisa naik level menjadi bagian garda terdepan dari ketahanan pangan nasional. Ini bagi saya luar biasa. Dan Indonesia punya cukup modal untuk melakukan itu. Mengingat wakaf itu besar di seluruh Indonesia. Dan tanah kita di mana-mana subur. Kalau kata lagu lama, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kan gitu ya. Bayangkan, dan itu terbukti, lempar aja singkong jadi, kita bisa makan dari situ. Nah ini mungkin hal-hal yang bisa melengkapi diskusi mengenai wakaf ini Mbak Koni. Oke, berarti Pak, bagaimana nih tanggapannya nih terkait dengan tadi ada wakaf produktif Pak? Ya, saya kira pertama yang harus kita bahas dari pelambatan ya, pelambatan proses administrasi perwakafan itu diantaranya ada pada nadir. Kenapa? Karena wakif ketika memilih nadir itu tidak mensyaratkan spesifikasi tertentu. Sehingga ada keterlambatan atau ada ketelatan lah dari cara berpikir nadir untuk mengembangkan atau untuk mengadministrasikan tanah wakaf yang telah dia terima. Ini nih problemnya Pak, hampir di mana-mana kita tangani ini. Kenapa nadir? Ya saya kasih contoh tanah yang diberikan oleh wakif untuk dikelola nadir itu misalnya 10 hektar. Tapi nadir
tidak memiliki kemampuan berpikir mengadministrasikan 10 hektar itu menjadikan apa, mau diadministrasikan seperti apa. Bahkan nadir tidak mengerti harus berurusan dengan siapa. Nah, kuncinya nadir tidak mengerti berurusan dengan siapa mengadministrasikan tanah wakaf tersebut. Nah, sehingga yang terjadi ketika dia jadi nadir secara lisan loh, itu dia tidak ngopeni. Inilah yang membuat semua menjadi terlambat. Yang kedua, soal wakaf produktif. Dari tanah-tanah wakaf tersebut adalah yang penting ada akad yang ditulis di dalam akta ikrar wakaf. Tanah ini untuk apa? Ya, Peruntukannya. Kalau untuk masjid, jelaskan untuk masjid. Kalau untuk kuburan, jelaskan untuk kuburan. Kalau untuk pertanian, jelaskan untuk pertanian. Karena tidak bisa peruntukan masjid ternyata digunakan selain masjid. Peruntukannya untuk pertanian digunakan untuk kuburan. Ini tidak bisa. Sebagaimana tadi saya berikan contoh, peruntukan tanah wakaf ini untuk masjid. Tetapi kemudian ketika dibangun masjid ada toiletnya. Nah, toilet ini kan sebenarnya bagian integral dari masjid. Mana ada sekarang masjid dibangun tanpa toilet. Tapi ini menjadi soal. Kenapa? Karena dalam peruntukan di akta ikrar wakafnya hanya untuk ditulis redaksinya untuk masjid. Tidak menyebutkan toilet. Apalagi kalau tanah ini disebut untuk kuburan. Apalagi tanah ini untuk yang lain-lain. Tapi digunakan tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, inilah ketika ke depan tanah wakaf naik kelas menjadi tanah produktif dan lain-lain. Sebenarnya itu adalah manajerial dari nadir. Untuk apa tanah ini digunakan? Oleh karena itu, jika menemukan kasus-kasus seperti itu, ingin naik kelas, maka tentu nadir bermohon kepada BWI untuk merubah peruntukan. Jadi yang dirubah peruntukannya, tapi yang merubah itu kewenangannya ada pada BWI, bukan nadir yang merubah. Tapi nadir bersurat kepada BWI perihal perubahan peruntukan yang semula untuk kuburan, karena luas tanahnya sedemikian besar, maka separoh atau redaksi ditambah kuburan dan usaha produktif lainnya. Nah, itu yang merubah itu adalah BWI. BWI, Pak. Atas permintaan nadir. Atas permintaan nadir. Nah, saya kira sederhana sekali problemnya. Jangankan yang melakukan perubahan peruntukan, yang memohon SK nadir saja dari ribuan potensi itu hanya baru 6 per minggu. Ini kebenaran kita. Dan yang ingin kami juga sampaikan, yang kami temukan peristiwa-peristiwa penting di dalam nadir adalah tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan. Gak ada jual beli tanah wakaf. Kalau berkepentingan silahkan, tapi judulnya tukar guling atau ruslah, bukan transaksi jual beli. Oleh karena itu beberapa kasus saya menyebut di Tangerang itu jual beli tanah wakaf. Tidak boleh itu ya. Dan sekarang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, oleh kepolisian. Itu tidak boleh terjadi. Nggak boleh sama sekali. Oleh karena itu kami ingin juga sampaikan problematikanya, Mbak, bahwa peristiwa wakaf itu sudah lama, sejak hukum Islam berlaku lah kira-kira begitu. Tetapi secara lisan. Sementara di Indonesia undang-undang wakaf bertahun berapa? Nah, sehingga yang terjadi kemunculannya adalah ketika orang berwakaf boro-boro ngurusin administrasi tertulis, bisa menyatakan lisan saja sudah sah. Karena peristiwa wakaf itu sudah terjadi sudah sejak lama. Saya wakafkan tanah ini untuk jalan. Saya wakafkan tanah ini untuk musola. Cukup sampai di situ. Bahkan
keluarganya pun tidak tahu. Nah, sementara undang-undang wakaf kan belakangan Ya. yang mengatur administrasi tentang perwakafan. Sehingga masyarakat dulu, orang-orang tua kita dulu bukan tidak peduli sebenarnya. Karena mereka tidak sampai dan Ya, tidak belum ada. menjangkau secara administrasi apa harus dilakukan. Yang penting saya secara Sudah lisan mewakafkan. sudah mewakafkan. Ya, betul. Nah, ini problem yang kita hadapi setiap hari saya bertemu dengan Berarti masyarakat. peran nadir ya Pak di sini nanti. ya. Nah, oleh karena itu kembali kepada perannya nadir, Pak, benar. Tapi kan nadir tidak kita atur SDM-nya, Pak. Misalnya, nadir syaratnya SDM-nya misal harus S1 misalnya. Ini kan tidak. Sementara yang kita lakukan adalah nadir siapapun Oke. yang ditunjuk oleh wakif. Oh, oke. Gitu, Pak. Baik Ini problemnya. Sehingga nadir, saya mohon maaf, tidak seluruhnya mengerti persoalan-persoalan perwakafan. Nah, oleh karena itu kami menyadari betul perlunya sosialisasi kepada para nadir nadir, ya. dan kepada calon nadir bagaimana mengelola wakaf secara baik sesuai dengan undang-undang wakaf. Oh, oke, Nah, baik. itu Pak. Mbak, saya kira. Itu poin juga Ini tuh. poin juga benar. Nah, ini banyak Sosialisasi banget. kepada nadir atau calon nadir. Ya, berarti memang harus ada sinergi tadi ya, benar. Nah, mungkin ini terakhir untuk statement singkat saja Pak dari BPN dan juga BWI terkait dengan Gema Patas Tawaf ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Banyak sekali pencerahan mengenai tanah wakaf yang kita telah diskusikan, khususnya dari Pak Kiai sebagai Ketua BWI. Tentu menjadi masukan bagi kami juga di BPN ya. Beberapa poin beliau tadi menjadi catatan bagi kami untuk ditambah di dalam proses evaluasi wakaf atau administrasi tanah dalam rangka pendaftaran tanah wakaf. Ada yang menarik tadi itu, ada dua kami catat dan saya rasa ini bagian juga yang akan saya kembangkan ketika Gema Patas ini kita laksanakan. Yang pertama, pentingnya memastikan dari awal penggunaan tanah wakaf itu. Nah, karena tanah wakaf ya selayaknya tata ruang kalau di BPN. Ya. Ruang ini buat apa? Perumahan, industri, pertanian, atau apa? Nah, itu kira-kiranya itulah tadi pesan Pak Kiai kan. Sehingga dalam rangka pemanfaatannya pun mau dia jadi wakaf konvensional, yaitu semacam pekuburan, pemakaman atau masjid, musola, atau wakaf yang produktif yang merupakan pendekatan, apapun harus jelas di dalam dokumen peruntukannya. Dan itu juga saya tangkap dari beliau menitik beratkan kepada peran nadir memang, ya SDM nadir yang sepertinya harus menjadi manajer dari wakaf ini. Harus ya, ditingkatkan itu ya. kualitasnya. Betul. Nah, kalau dari BPN sendiri, saya ingin segera mengimplementasikan selain bertemu secara rutin dengan BWI dan Kemenak dalam rangka melihat permasalahan-permasalahan di lapangan yang mungkin berpotensi memperlambat proses pendaftaran tanah wakaf ini. Saya juga tertarik tadi untuk bersama-sama beliau menginisiasi adanya sosialisasi untuk para nadir atau para calon nadir. Ini penting. Karena harus kita kasih tahu, kan ada nadir yang sudah tak mengelola tapi nggak tahu mau kemana nih. Ada yang baru mau, ada yang memang lagi cari-cari info kan gitu kan. Jadi, nah yang semua kepentingan ini mungkin kita bisa sama-sama Pak. Nanti saya mungkin akan, saya tidak tahu nanti kita ngobrol siapa yang mengundang, tapi paling tidak 3 lembaga ini, BWI, Kemenak, BPN, tentu dibantu oleh Pemda setempat, bersatu untuk melakukan sosialisasi bersama. Baik, Bapak. Ya, saya pikir itu ya Pak ya, depannya. Oke, silakan Pak. Singkat saja Pak. Setuju dan mendukung Gema Patas yang BPN kendarai lah kira-kira begitu. Dan jika ada program-program penting untuk kemasyarakatan, BWI tentu akan siap bekerjasama dengan siapapun, termasuk dengan BPN, terutama dalam hal sosialisasi kepada nadir dan kepada calon nadir. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berdiskusi pada kesempatan kali ini untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf di Provinsi Banten. Dan pemirsa, waktunya sudah tidak terasa, sudah di penghujung acara. Terima kasih telah menyaksikan kita di podcast Banten TV. Akhir kata, saya Konita Malina Amalia beserta kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.